tolong maafkan kakekmu ini. Di sebuah taman kota yang basah oleh gerimis pada suatu malam, 6 orang anak berdiri. Anak sulung memetik gitar tua sambil bernyanyi, sementara anak kelima memegang selembar karton bertuliskan, "Kami lapar. Tolong bantu kami." Si bungsu membawa sebuah kotak sumbangan kecil, menundukkan kepala kepada setiap orang yang lewat. Melihat pemandangan itu, seorang pria tua berambut putih seketika jatuh berlutut. Dia adalah Baskoro, direktur utama salah satu grup perusahaan makanan terbesar di Indonesia. Tangis pilu pecah dari bibirnya. Bahunya berguncang hebat saat ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk subscribe dan like, ya. Dan jika Anda berkenan, tinggalkan komentar di mana Anda mendengarkan cerita ini, agar kami bisa mengirimkan kehangatan dan keberuntungan untuk Anda. Baiklah, mari kita selami kisah yang luar biasa ini. Sekitar 50 tahun yang lalu, di sebuah desa kecil di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, hiduplah seorang anak petani miskin. Namanya Baskoro, anak yang kelak akan menjadi pemimpin grup perusahaan makanan terkemuka di Indonesia. Namun, pada masa itu, Baskoro hanyalah seorang anak desa biasa yang tumbuh besar dengan melihat punggung ayahnya di ladang kentang yang berdebu. Ayah Baskoro adalah seorang pria yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk bertani kentang. Dari fajar hingga senja, tanpa pernah benar-benar bisa meluruskan punggungnya, ia mengolah ladang. Tangannya selalu pecah-pecah, dan di sela-sela retakannya, tanah hitam menempel lekat. Baskoro kecil membenci tangan ayahnya itu. Ia benci kehidupan yang tetap sulit meski sudah bekerja sekeras itu. Ia benci kemiskinan, dan ia benci takdirnya yang seolah akan mewarisi kemiskinan itu. Pada usia 20 tahun, Baskoro menikahi Lestari, seorang gadis dari desa yang sama. Lestari juga putri seorang petani miskin, tetapi ia adalah wanita dengan senyum yang indah dan hati yang hangat. Mereka memulai hidup pernikahan di sebuah kamar kontrakan kecil, dan tak lama kemudian, putra pertama mereka, Banyu, lahir. 2 tahun kemudian, putra kedua, Agni, menyusul. Meski miskin, itu adalah masa-masa yang membahagiakan. Suatu musim hujan, ayah Baskoro tiba-tiba meninggal dunia. Sang ayah, yang telah mengabdikan hidupnya di ladang kentang, pada saat-saat terakhirnya memegang tangan Baskoro dan berkata, "Jaga baik-baik ladang ini." Setelah mengucapkan satu kalimat itu, sang ayah menutup mata, dan Baskoro mendadak menjadi kepala keluarga sekaligus pemilik ladang kentang. Namun, ia tidak ingin hidup seperti ayahnya. Baskoro tahu betul, sekeras apapun ia bertani, ia tidak akan pernah bisa lepas dari kemiskinan. Karena itu, Baskoro mengubah cara berpikirnya. Jangan hanya menanam, tapi aku harus menjualnya sendiri. Pagi-pagi buta, ia memanen kentang dan membawanya ke pasar. Ia membuka lapak lebih awal dari pedagang lain, menawarkan kentang yang lebih segar dengan harga yang lebih murah. Kentang Baskoro laris manis. Wah, kentang di sini bagus sekali, ya. Bersih dan kelihatan terawat. Kabar mulai menyebar dari mulut ke mulut, kentang Baskoro terkenal enak, dan pelanggan setia mulai berdatangan. Ketika bisnisnya berjalan lancar, para pesaing pun muncul. Pedagang-pedagang yang menjual kentang dengan kualitas dan harga serupa mulai menjamur. Penjualan perlahan menurun, dan Baskoro mulai cemas. Suatu malam, Baskoro pulang membawa sisa kentang yang tidak terjual. Sementara Lestari menyiapkan makan malam, Banyu dan Agni merengek kelaparan. Tanpa berpikir panjang, Baskoro menggoreng kentang itu dan memberikannya kepada anak-anaknya. "Ayah, ini enak sekali," seru Banyu dengan mata berbinar. Saat menggigit kentang goreng yang renyah itu, sebuah ide cemerlang melintas di benak Baskoro seperti kilat. Itu dia. Bagaimana jika ia tidak menjual kentang mentah, tetapi menjualnya setelah digoreng? Sesuatu yang belum pernah dilakukan orang lain, sesuatu yang tidak bisa ditiru. Itulah keripik kentang. Keesokan harinya, Baskoro mulai menjual keripik kentang di pasar. Aroma gurihnya menyebar ke seluruh penjuru pasar, dan orang-orang mulai mengantre. 1 bungkus, 2 bungkus, keripik kentangnya ludes terjual. Usaha kecil itu perlahan-lahan tumbuh besar. Waktu berlalu, usaha keripik kentang itu menjadi sebuah toko itu menjadi pabrik, dan pabrik itu menjadi sebuah perusahaan. Baskoro bukan lagi anak petani miskin.
Ia telah menjadi Direktur Utama Baskoro Group, perusahaan makanan terkemuka di Indonesia. Bisnis yang dimulai dari keripik kentang itu merambah ke makanan ringan kentang dan camilan kentang lainnya, dan perusahaannya terus meroket. Namun, seiring dengan berkembangnya bisnis, satu kekhawatiran muncul di benak Baskoro. Kekhawatiran itu adalah kedua putranya. Putra sulungnya, Banyu, adalah anak yang baik dan rajin. Ia diam-diam membantu pekerjaan ayahnya dan tidak pernah menolak untuk bekerja di ladang kentang. Sebaliknya, putra keduanya, Agni, tidak tertarik pada belajar maupun bekerja. Ia hanya suka bergaul dengan teman-temannya, dan apapun yang disuruh selalu dikerjakannya dengan setengah hati. Baskoro mempercayakan ladang kentang kepada putra sulungnya. Semua produk perusahaan dimulai dari ladang ini. Membuat produk dari kentang yang ditanam sendiri adalah filosofi Baskoro. Banyu dengan tekun merawat ladang itu. Ia pergi ke ladang sejak fajar dan menyentuh tanah hingga matahari terbenam, persis seperti kakeknya. Namun, di dalam hati Banyu, ada sebuah mimpi lain. Saat bekerja di ladang, ia selalu bersenandung, dan di waktu istirahat, ia memainkan gitar sambil bernyanyi. Ia ingin menjadi seorang musisi, tetapi ia tidak bisa mengutarakan mimpinya itu kepada ayahnya. Banyu tahu lebih dari siapapun betapa ayahnya sangat menghargai ladang kentang itu. Suatu hari, Banyu memberanikan diri untuk berbicara kepada ayahnya. "Ayah, aku lolos audisi musik." Wajah Baskoro seketika mengeras. Putra sulung kesayangannya ingin meninggalkan ladang kentang untuk menjadi seorang musisi. Ia dengan tegas menggelengkan kepalanya. "Tidak boleh. Musik itu cukup jadi hobi." Namun, sorot mata Banyu tidak goyah. Itulah saat pertama kalinya seorang anak membantah ayahnya. Dan itu adalah awal dari sebuah tragedi yang panjang. Keras kepala Banyu tidak bisa dipatahkan. Sekeras apapun ayahnya menentang, sebanyak apapun ibunya menangis memohon, sekali ia memutuskan, tidak ada yang bisa mengubahnya. Akhirnya, Banyu mulai mengemasi barang-barangnya. Hanya sebuah gitar tua dan beberapa helai pakaian. Pagi hari saat ia akan pergi, Baskoro berdiri di depan pintu gerbang. Bukan untuk mengantar, melainkan untuk menghalanginya. Tatapan Baskoro dingin membeku, dan bibirnya terkunci rapat. "Belum terlambat. Turunkan tas itu." "Maaf, ayah. Tapi aku harus pergi. Jika kau melangkah keluar dari gerbang ini, jangan pernah kembali lagi." Satu kalimat itu membuat langkah Banyu sejenak terhenti. Namun, ia tidak menoleh ke belakang. Ia merasa jika ia menoleh, ia tidak akan pernah bisa pergi. Banyu terus melangkah dalam diam, dan Baskoro hanya berdiri di sana sampai punggung putranya lenyap dari pandangan. Ibunya, Lestari, menyaksikan semua itu dari jendela lantai 2. Air mata mengalir di pipinya, tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Hatinya hancur, terbelah antara suami dan putranya. Begitulah Banyu meninggalkan rumah. Dengan satu mimpi untuk menjadi musisi, ia naik bus menuju Jakarta seorang diri. Setibanya di Jakarta, Banyu menuju kantor label rekaman yang menerimanya. Meskipun hanya sebuah kantor kumuh di gedung kecil, bagi Banyu, itu adalah titik awal mimpinya. Ia bekerja keras. Dari pagi hingga malam, ia berlatih menyanyi dan menari. Ia percaya segalanya akan berubah setelah ia debut. Namun, dunia tidak semudah itu. 1 tahun berlalu, 2 tahun berlalu, tetapi kabar debut tak kunjung datang. Suatu hari, pemilik label memanggil Banyu. "Banyu, maafkan aku. Perusahaan kita akan tutup." Perusahaan itu bangkrut. Dalam sekejap, label itu lenyap, dan Banyu terlempar ke jalanan. Ia tidak punya tabungan. Gaji yang diterimanya selama ini hanyalah uang receh. Ia tidak bisa pulang. Ayahnya sudah berkata untuk tidak pernah kembali. Yang terpenting, ia tidak bisa kembali dalam keadaan gagal. Ia ingin pulang dengan bangga setelah meraih kesuksesan. Itulah harga diri Banyu. Sejak saat itu, dimulailah kehidupan Banyu sebagai pengembara. Ia bernyanyi dari panggung ke panggung kafe, dari acara kecil hingga bar, kemanapun ia dipanggil. Hari-harinya berat, tetapi ia tidak pernah melepaskan musik. Ia bertahan dengan satu harapan, bahwa suatu hari nanti ia akan berhasil. Sementara itu, setelah kepergian Banyu, rumah Baskoro terasa dingin.
Baskoro selalu berkata untuk tidak membicarakan Banyu, tetapi setiap malam ia sering mondar-mandir di depan kamar putranya itu. Ia meminta agar kamar sulungnya tidak diubah. Apakah karena ia berharap suatu hari nanti Banyu akan kembali? Ataukah itu hati seorang ayah yang tak tega merapikan kenangan? "Pa, kira-kira Banyu sekarang di mana dan sedang apa, ya?" tanya Lestari hati-hati, tetapi Baskoro tidak menjawab. Ia hanya diam-diam menenggak minumannya. Meski mulutnya telah mengusir putranya, hatinya tidak pernah sehari pun berhenti mengkhawatirkannya. Ladang kentang kini dipercayakan kepada Agni, putra keduanya. Awalnya, Agni tampak berusaha keras. Mungkin karena rasa tanggung jawab untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan kakaknya. Namun, itu hanya sementara. Sifat aslinya tidak bisa disembunyikan. Agni menjadi semakin malas. Bukannya bangun pagi untuk pergi ke ladang, ia malah tidur sampai siang dan melimpahkan pekerjaan kepada para karyawan. Dengan dalih rapat, ia sering minum-minum, dan pengelolaan ladang menjadi terbengkalai. Ladang kentang itu perlahan-lahan menjadi tandus. Baskoro, yang sama sekali tidak tahu, terus mempercayai putranya. Pada saat itu, Banyu, sang musisi tanpa nama, sedang tampil di sebuah kafe kecil. Meskipun hanya ada beberapa pengunjung, Banyu bernyanyi dengan sepenuh hati. Saat itu, seorang wanita yang sedang membuat kopi di konter menghentikan langkahnya mendengar nyanyian Banyu. Dia adalah Kirana, seorang pekerja paruh waktu, yang kelak akan menjadi istri Banyu. Kirana terhanyut dalam nyanyian Banyu. Setiap liriknya penuh dengan ketulusan, dan suaranya menyiratkan kerinduan yang tak terlukiskan. Setelah pertunjukan selesai, Kirana dengan hati-hati mendekati Banyu. Lagunya bagus sekali, terutama lagu yang terakhir. "Terima kasih," jawab Banyu dengan senyum cerah. Saat melihat senyum itu, jantung Kirana berdebar kencang. Jika takdir itu ada, mungkin inilah saatnya. Banyu dan Kirana menjadi akrab dengan cepat. Setelah pertunjukan di kafe selesai, mereka makan malam bersama, dan di hari libur, mereka berjalan-jalan di tepi danau sambil bercerita. Kirana menyukai lagu-lagu Banyu, dan Banyu menyukai senyum Kirana, seorang musisi miskin dan seorang pekerja kafe. Mereka tidak punya apa-apa, tetapi memiliki satu sama lain sudah lebih dari cukup. Kirana tidak pernah bertanya tentang masa lalu Banyu. Terkadang ia penasaran melihat tatapan Banyu yang kosong saat memandang kejauhan, tetapi ia berpikir Banyu akan bercerita ketika ia siap. Banyu juga tidak merasa perlu mengungkapkan bahwa ia adalah putra seorang konglomerat. Ia sudah memutuskan hubungan dengan keluarga itu. Dirinya yang sekarang hanyalah seorang musisi miskin yang hidup dari musik. Setelah setahun berpacaran, mereka memutuskan untuk menikah. Bukan di gedung pernikahan mewah, melainkan di sebuah gereja kecil, dengan beberapa teman dekat sebagai tamu. Gaun pengantin Kirana adalah gaun bekas, dan setelan Banyu adalah pinjaman. Namun, wajah mereka berseri-seri, lebih bahagia dari siapapun di dunia. "Aku akan membuatmu bahagia seumur hidup, aku juga akan selalu di sisimu," begitulah awal baru mereka dimulai. Rumah mereka adalah sebuah kamar kontrakan sempit, tetapi karena ada cinta, rasanya tidak dingin. Setahun setelah menikah, putri pertama mereka, Mentari, lahir. Saat menggendong bayi mungil berwajah merah itu, air mata Banyu mengalir. Ia telah menjadi seorang ayah. Tiba-tiba ia teringat ayahnya sendiri, ayah yang begitu ia benci, kini anehnya terasa begitu dirindukan. 2 tahun kemudian, Bintang lahir, dan 2 tahun lagi, Cahya lahir. Semakin banyak anak, kehidupan semakin sulit, tetapi rumah mereka selalu dipenuhi tawa. Kirana merawat anak-anak tanpa mengeluh, dan Banyu bekerja lebih keras di panggung-panggung malam untuk mencari nafkah. Namun, ketika anak keempat, Dharma, kelima, Elang, dan keenam, Fajar, lahir berturut-turut, situasinya berubah. Penghasilan dari panggung malam tidak cukup untuk menghidupi 6 anak. Anak-anak tumbuh dengan cepat, dan biaya hidup semakin membengkak. Makanan, pakaian, biaya sekolah. Banyu mengurangi waktu tidurnya untuk tampil, tetapi ada batasnya. Suatu malam, setelah pulang dari pertunjukan, Banyu menatap kamar anak-anak yang tertidur dan termenung. Ia tahu ia tidak bisa terus seperti ini. Kirana diam-diam mendekat dan memegang tangan suaminya. "Sayang, sedang memikirkan apa?"
Aku merasa bersalah pada anak-anak. Aku ingin memberikan yang lebih baik, tapi aku tidak mampu. Kirana menyandarkan kepalanya di bahu Banyu. Diam. Hanya berada di sisinya, itulah yang bisa Kirana lakukan. Malam itu, Banyu tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Haruskah ia pulang? Berlutut di hadapan ayahnya dan memohon ampun, tetapi harga dirinya tidak mengizinkan. Jika ia kembali sebagai seorang yang gagal, itu sama saja mengakui bahwa ayahnya benar. Terlebih lagi, ayahnya sudah berkata untuk tidak pernah menginjakkan kaki di rumah itu lagi. Bahkan jika ia kembali, belum tentu ia akan diterima. Banyu memikirkan cara lain, apa yang bisa ia lakukan? Selain menyanyi, apa lagi yang ia bisa? Tiba-tiba, masa kecilnya terlintas. Kenangan membantu ayahnya di ladang kentang sejak fajar. Kenangan mencabut kentang sambil mencium aroma tanah. Ya, bertani kentang. Itu adalah sesuatu yang bisa ia lakukan. Banyu mengambil keputusan, ia akan meninggalkan Jakarta dan pindah ke desa. Membeli sebidang tanah kecil dan mulai bertani kentang. Ia menceritakan rencananya kepada Kirana dengan hati-hati. Sayang, aku ingin pindah ke desa dan bertani. Bertani? Iya, bertani kentang. Aku sudah melakukannya sejak kecil. Kurasa desa juga lebih baik untuk membesarkan anak-anak. Kirana berpikir sejenak, lalu tersenyum cerah. Baiklah. Jika itu yang ingin kamu lakukan, aku akan ikut kemanapun kamu pergi. Satu kalimat itu membuat hati Banyu tersentuh. Ia merasa sangat beruntung telah bertemu dengan wanita sebaik Kirana. Begitulah. Keluarga Banyu meninggalkan Jakarta dan pindah ke sebuah desa di Jawa Tengah. Entah kebetulan atau takdir, tempat itu tidak jauh dari tanah tempat kakeknya menghabiskan seumur hidupnya menanam kentang. Mereka membeli sebidang tanah kecil dan mendapatkan sebuah rumah sederhana. Bagi Kirana yang tumbuh di kota, semuanya terasa asing, tetapi ia tidak pernah mengeluh. Banyu mulai kembali menyentuh tanah. Seperti yang diajarkan ayahnya di masa kecil, ia menanam dan merawat kentang. Mungkin karena mewarisi darah Baskoro, kentang yang tumbuh di tangan Banyu sangat subur dan berkualitas. Pertanian kentang Banyu dimulai dengan lancar. Hal-hal yang ia pelajari dari ayahnya di masa kecil muncul kembali satu persatu, dan tangannya seolah mengingat semuanya. Ia bangun pagi-pagi buta untuk pergi ke ladang dan bekerja hingga matahari terbenam. Kirana, sambil merawat anak-anak, sesekali membantu suaminya. Dan anak-anak yang lebih besar mulai ikut membantu pekerjaan di ladang. Putri sulungnya, Mentari, sangat patuh kepada ayahnya. Meskipun baru berusia 12 tahun, ia merasa sudah menjadi tugasnya untuk menjaga adik-adiknya dan membantu orang tuanya. Banyu merasa bangga sekaligus kasihan pada putri sulungnya. Anak-anak seusianya pergi les dan bermain, tetapi putrinya malah mencabuti kentang di ladang. Mentari, kalau capek istirahat saja. Tidak apa-apa, ayah. Aku suka ini, jawab Mentari dengan senyum ceria. Senyum itu begitu indah hingga membuat mata Banyu berkaca-kaca. Ia berjanji pada dirinya sendiri akan berhasil dan memberikan yang lebih baik untuk anak-anaknya. Ketika kentang mulai bisa dipanen, Banyu memuatnya ke truk dan membawanya ke pasar. Seperti yang dilakukan ayahnya dulu, ia menawarkan kentang yang lebih segar dan berkualitas dengan harga yang lebih murah. Kabar mulai menyebar. Orang-orang berkata kentang dari Banyu rasanya berbeda, kualitasnya unggul. Pelanggan tetap bermunculan dan pesanan meningkat. 3 tahun kemudian, Banyu melangkah lebih jauh dari sekadar menjual kentang. Ia memulai bisnis distribusi, tidak hanya kentang dari ladangnya sendiri, ia juga mengumpulkan kentang berkualitas dari petani sekitar untuk dipasok ke restoran dan perusahaan catering. Harga yang wajar dan kualitas yang terpercaya. Itulah filosofi Banyu. Bisnisnya semakin berkembang. Awalnya hanya dengan 1 truk, kini ia memiliki gudang dan beberapa karyawan. Ladang kentangnya pun semakin luas. Banyu jelas mewarisi darah ayahnya. Naluri bisnisnya luar biasa, sementara itu, anak-anaknya tumbuh dengan baik. Mentari kini berusia 15 tahun. Dan si bungsu, Fajar, sudah berumur 5 tahun. Meskipun rumah mereka tidak besar, rumah yang dihuni 8 anggota keluarga itu selalu penuh tawa. Mentari, seperti ayahnya, pandai bernyanyi. Saat bekerja di ladang, ia selalu bersenandung.
Dan di setiap acara sekolah, ia selalu tampil di panggung. Banyu, melihat putrinya, teringat masa kecilnya sendiri. "Mentari, kamu ingin jadi apa nanti?" Aku ingin jadi penyanyi, seperti ayah." Kata-kata itu menyentuh hati Banyu. Itu adalah mimpi yang tidak bisa ia wujudkan, tetapi ia ingin putrinya berhasil. Kali ini, ia berjanji tidak akan menentang seperti ayahnya dulu. Ia akan mendukung sepenuhnya. Di sisi lain, situasi di rumah utama justru sebaliknya. Ladang kentang yang dipercayakan kepada Agni semakin hari semakin tandus. Agni hanya berpura-pura rajin selama beberapa bulan pertama, lalu sifat aslinya muncul kembali. Bangun pagi adalah hal mustahil, dan kalaupun ke ladang, ia hanya berkeliling sebentar lalu pulang. Pengelolaan diserahkan kepada karyawan. Ia berpikir tugasnya hanya duduk di kantor dan menandatangani dokumen. Ia sering minum-minum dengan dalih rapat, bermain golf, berlibur, dan hanya peduli pada kesenangan. Ladang kentang itu seolah kehilangan tuannya. Sekitar waktu itu, Agni menikahi seorang wanita bernama Rianti. Rianti adalah wanita yang menyukai kemewahan, tas bermerek, mobil mahal, kehidupan glamor. Ia menikah dengan Agni karena tahu mertuanya adalah seorang konglomerat. Agni dan Rianti, ambisi mereka sangat cocok. Seiring rusaknya ladang, kualitas kentang pun menurun. Keluhan mulai berdatangan bahwa rasa makanan ringan andalan Baskoro Group tidak lagi sama. Penjualan perlahan menurun, dan harga saham pun anjlok. Namun, Agni tidak menyadari bahwa itu adalah kesalahannya. Atau mungkin ia tahu, tetapi pura-pura tidak tahu. Baskoro sama sekali tidak mengetahui hal ini. Ia hanya percaya pada laporan yang diberikan putra keduanya. Di hadapan ayahnya, Agni pandai berakting seolah-olah ia bekerja keras. Laporannya penuh dengan kata-kata manis, dan jika ada masalah, ia menyalahkan orang lain. Selama bertahun-tahun, kehidupan kedua saudara itu benar-benar berlawanan. Yang satu, meskipun miskin, bangkit dengan kekuatannya sendiri. Yang lain, meskipun kaya, hatinya membusuk. Roda takdir berputar perlahan, tetapi pasti, musim kemarau tahun itu sangat parah. Gelombang panas dan kekeringan ekstrem melanda negeri, menyebabkan gagal panen di mana-mana. Pertanian kentang mengalami pukulan telak. Ladang-ladang kentang di seluruh negeri mengering. Dan hasil panen tidak mencapai setengah dari tahun-tahun sebelumnya. Baskoro Group berada dalam situasi darurat. Tanpa kentang, mereka tidak bisa memproduksi produk andalan mereka. Produksi keripik kentang, makanan ringan, dan camilan kentang lainnya terancam berhenti total. Impor dari luar negeri juga tidak mudah. Karena cuaca ekstrem global, kondisi di mana-mana sama saja. Baskoro memutuskan untuk turun tangan langsung. Ia harus mendapatkan kentang, meskipun harus menjelajahi seluruh negeri. Ditemani oleh asistennya, Pak Budi, ia mulai meninjau langsung ke lapangan. Di usianya yang mendekati 70 tahun, ini bukan pekerjaan mudah, tetapi ladang kentang ini adalah segalanya baginya. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemanapun Baskoro pergi, kabar yang didapat selalu mengecewakan. Ada kentang, tetapi kualitasnya buruk dan jumlahnya sangat sedikit. Berkeliling kemanapun, ia tidak bisa menemukan kentang yang diinginkannya. "Pak, sebaiknya kita pulang hari ini." "Bapak tidak boleh terlalu lelah," kata Pak Budi dengan cemas. Tetapi Baskoro menggeleng. "Kita cari sedikit lagi. Pasti ada di suatu tempat." Setelah berhari-hari tanpa hasil, suatu hari Baskoro mendengar sebuah kabar menarik. Ada sebuah desa di Jawa Tengah di mana hasil panen kentangnya sangat melimpah. Sulit dipercaya, di saat seluruh negeri gagal panen, hanya tempat itu yang panen raya. Namun, dengan harapan sekecil apapun, ia memutuskan untuk pergi ke sana. Selama mobil menyusuri jalan pedesaan, pemandangan di luar jendela terasa semakin akrab. Bentuk perbukitan, tata letak sawah dan ladang, entah mengapa terasa familiar. Sebuah firasat melintas, tetapi Baskoro berusaha mengabaikannya. Akhirnya tiba di lokasi, Baskoro tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Hamparan ladang kentang di hadapannya begitu menakjubkan. Daun-daun kentang yang hijau subur terbentang luas, dan di dalam tanah, umbi-umbi kentang yang besar dan sehat tumbuh lebat. Ketika daerah lain menderita kekeringan,
pengelolaan air di sini tampak sempurna, luar biasa. Siapa yang merawat semua ini? Gumam Baskoro kagum sambil melangkah masuk ke ladang. Dari kejauhan, terlihat seseorang sedang bekerja. Wajah yang legam terbakar matahari, pakaian kerja yang kotor oleh tanah. Punggung orang yang sedang tekun mencangkul itu entah kenapa terasa tidak asing. Jantung Baskoro berdebar kencang. Postur itu, bahu itu, gerakan itu. Mungkinkah? Dengan perasaan ragu, ia melangkah mendekat. Saat itu, pria yang bekerja di ladang mengangkat kepalanya. Seketika, mata mereka bertemu. Waktu seolah berhenti. Meskipun 10 tahun telah berlalu, mereka langsung saling mengenali. Ayah. Suara bergetar keluar dari bibir Banyu. Cangkul yang dipegangnya jatuh ke tanah. Baskoro pun membeku di tempat. Ia tidak bisa percaya. Putranya yang begitu ia rindukan, kini berada di sini, mencangkul kentang. Banyu. Suara Baskoro serak. Ada ribuan kata yang ingin ia ucapkan, tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. 10 tahun yang lalu, dialah yang mengusirnya, mengatakan untuk tidak pernah kembali. Apa yang bisa ia katakan sekarang? Banyu pun merasakan hal yang sama. Rasa kesal, rindu, dan penyesalan bercampur aduk. Namun, yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang tak terduga. Ayah? Datang untuk mencari kentang. Ya? Silakan ambil sepuasnya. Suaranya terdengar tenang, tetapi matanya basah. Baskoro menatap putranya lama tanpa berkata-kata. Putranya, yang berdiri di ladang kentang dengan pakaian kerja kotor. Sosok itu begitu mirip dengan dirinya di masa muda. Banyu, apakah ini semua ladangmu? Iya, ya, saya yang merawatnya selama lebih dari 10 tahun. Mendengar itu, air mata panas mengalir dari mata Baskoro. Putranya tidak melarikan diri. Ia tidak menyerah. Dengan caranya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, ia menapaki jalan yang sama. Dan ia melakukannya dengan sangat baik. Malam itu, Banyu mengundang ayahnya ke rumah. Di depan meja makan yang disiapkan dengan tulus oleh Kirana, ayah dan anak itu duduk berhadapan. Keheningan canggung menyelimuti mereka, tetapi tak satu pun dari mereka yang beranjak. Mereka tahu betapa berharganya momen pertemuan setelah 10 tahun ini. Di atas meja makan, tersaji hidangan sederhana namun penuh kehangatan. Perkedel kentang yang baru dibuat, sayur lodeh, dan beberapa jenis lalapan, meskipun tidak mewah, itu adalah hidangan yang mencerminkan cinta Kirana. Baskoro untuk pertama kalinya bertatap muka dengan menantunya. Selama 10 tahun, ia tidak pernah tahu wanita seperti apa yang dinikahi putranya. Selamat malam, ayah. Saya Kirana, menantu ayah. Kirana memberi salam dengan sopan. Baskoro sejenak terdiam. Penampilan yang sederhana namun rapi, mata yang jernih dan hangat. Seketika ia mengerti mengapa putranya membangun keluarga dengan wanita ini. Ya, kamu pasti sudah banyak berjuang. Suara Baskoro bergetar. Perasaan bersalah dan terima kasih bercampur aduk. Kirana tersenyum cerah dan menjawab, "Tidak, ayah. Saya bahagia. Bersama Mas Banyu dan anak-anak." Mendengar itu, Banyu menggenggam erat tangan istrinya. Kepercayaan yang dibangun selama 10 tahun melalui suka dan duka tergambar dalam genggaman kecil itu. Saat itu, pintu kamar terbuka dan anak-anak masuk satu persatu. Mulai dari Mentari, Bintang, Cahya, Dharma, Elang, hingga si bungsu Fajar. 6 anak berbaris di hadapan kakek mereka. Mata Baskoro terbelalak. Anak-anak ini? Iya, ayah. Ini anak-anak saya. 6 cucu ayah. Jawab Banyu dengan bangga. Baskoro menatap anak-anak itu satu persatu. Yang sulung sudah seperti gadis remaja, dan yang bungsu masih sangat kecil. Selama 10 tahun, putranya telah membangun keluarga besar seperti ini. Selamat malam, kakek. Sapa anak-anak serempak. Mendengar satu kata itu, air mata Baskoro tumpah ruah. Seumur hidupnya, apakah ia pernah menangis sebanyak ini? Entah itu tangis bahagia, sedih, penyesalan, atau syukur. Malam itu, Banyu dan Baskoro duduk berdampingan di teras, berbincang. Langit penuh bintang,
dan keheningan khas pedesaan menyelimuti mereka. Sudah sangat lama ayah dan anak ini tidak duduk berhadapan seperti ini. Banyu, maafkan ayah. Baskoro membuka pembicaraan. Butuh 10 tahun untuk mengucapkan satu kalimat itu, karena menghalangi mimpimu, mengusirmu dari rumah, semua itu salah ayah gagal menjadi orang tua. Banyu menggelengkan kepalanya, bukan, ayah, saya juga salah, pergi tanpa pamit, tidak pernah memberi kabar. Pasti membuat ayah sangat khawatir. Tapi kau berhasil membangun semua ini dengan usahamu sendiri, melihat ladang kentang ini, ayah bangga padamu. Mata Baskoro kembali basah, Banyu pun matanya berkaca-kaca. Mendengar kata bangga dari mulut ayahnya adalah yang pertama kali dalam hidupnya. Mereka berdua menatap bintang dalam diam untuk waktu yang lama. Tidak ada lagi kecanggungan, dinding yang terbangun selama 10 tahun perlahan runtuh. Keesokan paginya, saat akan kembali ke rumah utama, Baskoro menawarkan sesuatu kepada Banyu. Banyu, maukah kau kembali ke rumah? Ayah ingin kau membantu mengurus perusahaan. Banyu berpikir sejenak, lalu menjawab dengan hati-hati. Ayah, saya suka di sini. Saya tidak ingin meninggalkan ladang yang sudah saya rawat ini. Tapi, saya akan sering menghubungi ayah dan datang saat hari raya. Anak-anak juga harus mengenal kakek mereka. Baskoro merasa sedikit kecewa, tetapi ia menghargai keputusan putranya. Ia tidak akan memaksanya lagi, ia tidak ingin mengulangi kesalahan 10 tahun lalu. Sementara itu, kabar kunjungan mendadak Baskoro ke daerah telah sampai ke rumah utama. Agni, putra keduanya, menyepelekan kabar bahwa ayahnya berkeliling negeri mencari kentang. Ayah ini aneh sekali. Suruh saja karyawan, kenapa harus pergi sendiri di usianya yang sudah tua? Istri Agni, Rianti, sambil merapikan riasannya di depan cermin, menimpali dengan acuh tak acuh. Iya. Seharusnya Bapak sudah pensiun. Kenapa masih mau repot-repot? Bagi mereka berdua, kerja keras sang ayah mertua bukanlah urusan mereka. Satu-satunya yang mereka pedulikan adalah posisi mereka sendiri. Setelah kepergian kakaknya, karier Agni di perusahaan melesat. Dengan klaim telah berhasil menyelamatkan ladang kentang, ia naik hingga posisi direktur. Tentu saja, kenyataannya berbeda. Ladang kentang itu hancur di tangannya, dan kinerja perusahaan tidak lagi seperti dulu. Namun, ia pandai memanipulasi laporan dan menyalahkan orang lain atas masalah yang ada, sehingga ia selalu berhasil lolos dari krisis. Beberapa hari kemudian, ayahnya kembali dan membawa berita yang mengejutkan. Ayah bertemu Banyu. Wajah Agni seketika kaku. Kakaknya masih hidup? Setelah 10 tahun tanpa kabar. Kak Banyu, di mana? Yah, di Jawa Tengah. Dia bertani kentang, dan berhasil sekali. Di tengah gagal panen ini, hanya ladangnya yang subur. Suara Baskoro penuh kebanggaan. Hati Agni terasa terbakar, kakaknya kembali, dan dalam keadaan sukses. Perasaan cemas bahwa posisinya akan terancam mulai menyelimutinya. Malam itu, Agni dan Rianti berdiskusi serius di kamar mereka. Mas, ini gawat. Bagaimana kalau ayah menyerahkan perusahaan pada Kak Banyu? Itu dia yang aku pikirkan. Kenapa juga dia harus muncul sekarang? Mata Rianti bersinar dingin. Kita tidak bisa diam saja, kita harus melakukan sesuatu. Begitulah. Perhitungan licik mulai berputar di kepala mereka. Reuni saudara yang telah lama terpisah, bagi sebagian orang, adalah sinyal bahaya. Awan gelap tak terlihat mulai menyelimuti keluarga konglomerat yang tampak damai itu. Hari pertama keluarga Banyu mengunjungi rumah utama, suasana tegang menyelimuti seisi rumah. Baskoro sangat bersemangat karena seluruh keluarga bisa berkumpul lagi, dan Lestari, sang ibu, sibuk menyiapkan makanan untuk menyambut menantu dan cucu-cucunya. Namun, ada orang-orang yang tidak berbagi kebahagiaan itu. Mereka adalah Agni dan istrinya. Ibu, dengar-dengar hari ini keluarga Kak Banyu datang, ya? Tanya Rianti dengan nada polos. Lestari menjawab dengan wajah ceria, iya, setelah 10 tahun, katanya cucu ibu ada 6. Loh. Aduh, ibu kangen sekali. Sudut mata Rianti berkedut. 6 cucu. Sementara dirinya tidak punya anak, ia selalu menunda kehamilan dengan alasan akan merusak bentuk tubuhnya.
dan sekarang ia merasa posisinya sebagai cucu kesayangan akan direbut oleh keluarga kakaknya yang tiba-tiba muncul. Sore harinya, keluarga Banyu tiba. Dari sebuah mobil tua, anak-anak turun berbondong-bondong. Mentari menggandeng tangan adik-adiknya, dan Fajar, si bungsu, digendong di punggung ayahnya. Pakaian mereka sederhana, penampilan mereka bersahaja, tapi mata anak-anak itu jernih dan sehat. "Ayah, ibu, kami pulang," sapa Banyu dengan hormat. Kirana juga menundukkan kepalanya. Melihat itu, Lestari langsung menangis. "Banyu, Kirana, anak-anak, ibu rindu sekali. Ibu benar-benar rindu kalian." Sang nenek memeluk cucu-cucunya satu persatu. Meskipun baru pertama kali bertemu, anak-anak tidak menolak pelukan neneknya. Ikatan darah memang tidak bisa dibohongi. Baskoro juga menyaksikan pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Namun, di sudut lain, ekspresi Agni dan istrinya kaku. Rianti memandangi pakaian sederhana keluarga kakaknya dari atas ke bawah sambil tersenyum sinis dalam hati. Agni merasa kesal karena ayahnya hanya memperhatikan kakaknya. Selama 10 tahun ia yang mendampingi ayahnya, tetapi begitu kakaknya muncul, ia seolah menjadi tak terlihat. Acara makan malam itu, di permukaan, tampak hangat. Baskoro terus-menerus menawarkan makanan kepada cucu-cucunya, dan Lestari memegang tangan Kirana sambil berlinang air mata, berterima kasih atas semua perjuangannya. Namun, ada orang-orang yang merasa terasing dari kehangatan itu. "Jadi, Mentari pandai bernyanyi, ya?" tanya Baskoro kepada cucu sulungnya. Mentari menjawab dengan malu-malu, "Iya, kakek. Aku ingin jadi penyanyi." "Wah, mirip ayahnya. Nanti nyanyikan satu lagu untuk kakek, ya?" Kenangan masa lalu terlintas di mata Baskoro. Sosok Banyu kecil yang gemar bernyanyi. Saat itu, Agni menyela. "Ayah, aku juga ada laporan perusahaan yang ingin disampaikan." Namun, Baskoro mengangkat tangannya. "Hari ini jangan bicara soal pekerjaan. Kita sudah lama tidak berkumpul." Wajah Agni menegang. Sejak kakaknya kembali, perhatian ayahnya sepenuhnya tercurah ke sana. Rianti diam-diam memegang tangan suaminya, memberi isyarat untuk bersabar. Setelah makan malam, Agni dan istrinya kembali ke kamar mereka. Begitu pintu ditutup, Rianti meledak. "Ini tidak masuk akal. Selama 10 tahun kamu yang menjaga perusahaan, tapi hanya karena Kak Banyu muncul, kamu diabaikan begini?" "Aku tahu." Tangan Agni gemetar. Ia marah. Kakaknya pergi dari rumah dan hidup nyaman sebagai petani, sementara ia harus menahan segala tekanan di bawah ayahnya. Dan sekarang, kakaknya mau merebut semua jerih payahnya. Itu tidak bisa diterima, kita harus bertindak lebih dulu, sebelum Kak Banyu masuk ke perusahaan. Mata Rianti bersinar dingin. Agni mengangguk. Rencana gelap mulai terbentuk di benak mereka. Beberapa hari kemudian, Agni mulai bergerak diam-diam. Ia mencari cara untuk mengganggu bisnis kakaknya. Ia menghubungi para pemasok yang bekerja sama dengan Banyu. Ia menawarkan harga yang lebih murah untuk merebut klien mereka dan menyebarkan rumor buruk tentang Banyu di industri. Orang itu dulu lari dari rumah konglomerat, loh. Kualitas kentangnya juga dilebih-lebihkan. Namun, kentang Banyu bersaing karena kualitasnya. Kepercayaan yang dibangun selama lebih dari 10 tahun tidak mudah goyah. Para klien tidak terpengaruh oleh rumor dan justru semakin mencari kentang Banyu. Rencana pertama Agni gagal. Sial. Ini juga tidak berhasil. Gerutu Agni sambil membanting gelas minumannya. Rianti berkata dengan suara dingin. "Mas, cara-cara kecil seperti ini tidak akan berhasil. Kita butuh cara yang lebih drastis." "Cara drastis apa?" "Buat Kak Banyu tidak bisa lagi tertarik pada perusahaan. Atau lebih tepatnya, buat dia tidak punya waktu untuk memikirkannya." Mendengar kata-kata Rianti, Agni terdiam sejenak. Ia mengerti apa yang dimaksud istrinya, tapi itu adalah ide yang terlalu berbahaya. Sementara itu, Banyu, tanpa mengetahui konspirasi yang sedang berjalan, menjalani hari-harinya dengan damai. Setelah berdamai dengan ayahnya, hatinya terasa lebih ringan, dan anak-anaknya pun senang bisa sering bertemu kakek nenek mereka. Mentari sudah bernyanyi untuk kakeknya, dan Baskoro sangat terkesan dengan bakat cucunya. "Banyu, Mentari harus jadi penyanyi. Ayah yang akan biayai." "Tidak usah, Ayah. Biar saya saja." "Tidak.
Dia cucuku, ayah yang harus melakukannya. Ayah menyesal seumur hidup karena menghalangi mimpimu. Mentari harus berhasil. Tekad terpancar di mata Baskoro. Banyu merasa terharu, ayahnya telah berubah. Atau mungkin, ayahnya memang seperti ini, hanya saja ia yang tidak pernah tahu. Begitulah, kedua keluarga itu semakin dekat. Namun, tak seorang pun tahu bahwa kebahagiaan itu tidak akan bertahan lama. Di dalam kegelapan, sebilah pisau tajam sedang diasah. Waktu yang damai itu hanyalah ketenangan sebelum badai. Kegelisahan Agni dan istrinya semakin menjadi-jadi dari hari ke hari. Ayah mereka, Baskoro, tampak sangat menikmati waktu bersama Banyu dan selalu berbinar-binar setiap kali membicarakan cucu-cucunya. Terutama, ia begitu terpikat oleh bakat menyanyi Mentari hingga berinisiatif mencarikan guru vokal pribadi. Ayah sekarang benar-benar tergila-gila dengan keluarga Kak Banyu. Kita sama sekali tidak dianggap, keluh Rianti sambil duduk di tempat tidur. Merapikan kukunya, Agni menatap keluar jendela sambil menenggak minumannya. Kalau Kak Banyu masuk perusahaan, habislah kita. Ayah pasti akan menyerahkan semuanya padanya. Makanya kita harus melakukan sesuatu. Cara-cara kecil tidak ada gunanya. Suara Rianti menajam, Agni menunduk. Di lubuk hatinya, ia tahu ini salah. Kakaknya adalah darah dagingnya. Namun, keserakahan telah menelan akal sehatnya. Beberapa hari kemudian, Agni bertemu dengan seseorang yang pernah ia kenal. Seseorang yang biasa menangani pekerjaan kotor. Di sebuah pertemuan, ia dengan hati-hati mengutarakan niatnya. Pak, saya ada permintaan. Apa itu? Saya ingin Bapak membuat seseorang kesulitan. Bukan sampai membunuh, hanya membuatnya terluka parah supaya tidak bisa bekerja untuk sementara waktu. Mendengar itu, mata pria itu berbinar. Ia mencium bau uang. Kalau hanya itu, bisa diatur. Tapi bayarannya harus besar. Agni mengangguk. Begitulah, transaksi dengan iblis dimulai. Cara untuk menyingkirkan kakaknya tanpa harus mengotori tangannya sendiri. Agni meyakinkan dirinya bahwa ini adalah pilihan terbaik. Saat itu, keluarga Banyu sedang menikmati hari-hari bahagia mereka. Bisnis kentang berjalan lancar, dan anak-anak tumbuh sehat. Terutama Mentari, yang mulai les vokal dengan guru yang dikenalkan kakeknya. Mimpinya terasa selangkah lebih dekat. Ayah, aku bahagia sekali akhir-akhir ini, kata Mentari dengan senyum cerah. Banyu mengelus kepala putrinya. Kalau Mentari bahagia, ayah juga bahagia. Kirana tersenyum hangat menyaksikan pemandangan itu. Setelah melewati masa-masa sulit, kedamaian akhirnya datang. Ia sudah berdamai dengan mertuanya, dan anak-anaknya mendapatkan kasih sayang dari kakek nenek mereka. Malam itu, Banyu dan Kirana pergi keluar, meninggalkan anak-anak di rumah. Mereka harus mempersiapkan pertemuan dengan klien keesokan harinya. Mereka menitipkan adik-adiknya kepada Mentari dan berjanji akan pulang sebelum larut malam. Mentari, jaga adik-adik, ya? Jangan lupa beri susu Fajar sebelum tidur. Iya, Bu. Jangan khawatir, jawab Mentari dengan sigap. Entah kenapa, langkah Kirana terasa berat. Hatinya gelisah. Tapi ia menepisnya. Berpikir tidak akan terjadi apa-apa. Mobil melaju di jalan pedesaan yang gelap. Banyu menyetir, dan Kirana menatap keluar jendela dari kursi penumpang. Sebuah lagu lama mengalun dari radio. Lagu yang sering diputar di kafe tempat mereka pertama kali bertemu. Mas, ingat lagu ini? Tentu saja. Ini kan lagu waktu kita pertama kali bertemu. Jawab Banyu sambil tersenyum. Kirana ikut tersenyum. Tiba-tiba, dari belakang, cahaya lampu sorot yang menyilaukan muncul. Sebuah truk melaju kencang dengan suara menderu. Keesokan paginya, Mentari terbangun. Aneh, orang tuanya belum pulang. Padahal mereka berjanji akan pulang sebelum larut. Dengan cemas, ia menelepon ponsel ibunya, tetapi tidak diangkat. Begitu juga dengan ponsel ayahnya. Saat itu, sebuah mobil polisi berhenti di depan rumah. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ketika ia membuka pintu, dua orang polisi berdiri dengan wajah muram. Apakah ini benar rumah Bapak Banyu? Iya, benar. Ada apa, ya? Kami membawa kabar duka. Orang tuamu mengalami kecelakaan lalu lintas tadi malam. Pikiran Mentari menjadi kosong. Kecelakaan? Orang tuanya? Ia tidak bisa mengerti. Ayah dan ibu.
Mereka tidak apa-apa, kan? Polisi itu tidak menjawab, hanya menundukkan kepala. Keheningan itu menjelaskan segalanya. Air mata mulai mengalir dari mata Mentari. Kakinya lemas, dan ia jatuh terduduk. Tidak. Tidak mungkin. Ini bohong, kan? Tolong katakan ini bohong. Dari dalam rumah, adik-adiknya keluar. Mereka keluar sambil mengucek mata, bertanya ada apa. Bintang melihat kakaknya dan bertanya dengan cemas. Kak, kenapa? Ada apa? Mentari tidak bisa menjawab. Bagaimana ia harus mengatakannya bahwa ayah dan ibu mereka tidak akan pernah kembali lagi? Bagaimana ia harus menjelaskannya kepada adik-adiknya yang masih kecil? Tenggorokannya tercekat, tidak ada kata yang bisa keluar. Fajar, si bungsu, berlari tanpa alas kaki dan memeluk kakaknya. Kak, ibu mana? Ibu di mana? Satu pertanyaan itu membuat hati Mentari hancur berkeping-keping. Adiknya yang baru berusia 7 tahun, bahkan belum mengerti apa itu kematian. Mentari memeluk adiknya erat. Ia tidak bisa berkata apa-apa, hanya menangis. Matahari mulai terbit, namun, sinarnya tidak memberikan kehangatan sedikit pun bagi keenam anak itu. Keluarga yang kemarin masih begitu bahagia, hancur dalam semalam. Dan tak seorang pun tahu siapa yang memulai tragedi ini. Pemakaman berlangsung dengan sederhana. Baskoro menangis histeris di depan foto putra dan menantunya. Baru saja mereka berdamai, baru saja akan memulai kembali, ia tidak pernah menyangka akan melepas mereka secepat ini. Banyu, kenapa kau tinggalkan ayah secepat ini? Tangisan Baskoro menggema di seluruh ruang duka. Lestari juga tak henti-hentinya menangis di depan peti jenazah Kirana. Meskipun hanya sebentar, ia adalah menantu yang baik dan ramah. Orang yang telah membesarkan cucu-cucunya dengan penuh kasih. Keenam bersaudara itu hanya diam selama pemakaman. Mentari mengenakan pakaian hitam dan selalu berada di sisi adik-adiknya. Ia berusaha untuk tidak menangis. Jika ia runtuh, bagaimana dengan adik-adiknya? Ia menguatkan dirinya. Namun, ketika Fajar bertanya, "Ibu kapan bangun?" Air mata yang ditahannya akhirnya tumpah. Bintang memegang erat tangan kakaknya. Di usianya yang ke-15, meskipun belum banyak tahu tentang dunia, ia mengerti bahwa orang tuanya tidak akan pernah kembali. Cahya hanya menatap kosong foto orang tuanya, dan Dharma bahunya berguncang menahan tangis. Elang memegang tangan kakaknya dengan tatapan takut, dan Fajar, yang belum mengerti situasinya, hanya bolak-balik di antara kakak-kakaknya. Agni dan istrinya berdiri di sudut ruang duka. Mereka memasang wajah sedih, tetapi tatapan mereka dingin. Rianti berbisik kepada suaminya, "Anak-anak itu bagaimana sekarang? Jangan-jangan, ayah akan membawa mereka ke rumah kita." Entahlah. Melihat sifat ayah, sepertinya begitu. Wajah Agni menegang. Ia memang berhasil menyingkirkan kakaknya, tetapi ia tidak menyangka harus menanggung anak-anaknya. Setelah pemakaman, Baskoro membawa cucu-cucunya ke rumah utama. Itu adalah hal yang wajar. Ia tidak bisa meninggalkan anak-anak yatim piatu itu. Rumah Banyu di desa dirapikan, dan anak-anak itu mulai tinggal di rumah kakek mereka. "Anak-anak, mulai sekarang kalian tinggal bersama kakek dan nenek, ya? Ini rumah kalian," kata Baskoro sambil memegang tangan cucu-cucunya. Mentari menjawab mewakili adik-adiknya, "Terima kasih, kakek." Suaranya terdengar tegar, tetapi di dalamnya penuh dengan kesedihan dan ketakutan. Ketidakpastian harus hidup di tempat asing bersama adik-adiknya. Tapi untuk saat ini, ia harus bertahan. Ia harus menjadi pengganti ibu mereka. Nenek Lestari merapikan kamar untuk cucu-cucunya dan menyiapkan makan malam yang hangat. Melihat anak-anak makan, ia terus-menerus menyeka air matanya. Setiap kali melihat wajah Mentari yang mirip Banyu, hatinya terasa sakit. Namun, di rumah itu, ada juga tatapan yang tidak ramah. Agni dan istrinya bahkan tidak ikut makan di meja yang sama. Rianti memandangi cucu-cucu yang sedang makan dari kejauhan dengan wajah masam. "Makan sebanyak itu, 6 orang. Berapa biayanya?" "SST, jangan keras-keras. Nanti ayah dengar." Agni menegur istrinya, tetapi dalam hatinya ia merasakan hal yang sama. Anak-anak itu seperti duri dalam daging. Mereka adalah keturunan kakaknya. Ia sudah menyingkirkan kakaknya, tetapi jika anak-anaknya masih ada, apa gunanya?
Perasaan cemas bahwa suatu hari nanti kebenaran akan terungkap, dan anak-anak itu akan membalas dendam mulai menghantuinya. Beberapa hari kemudian, Agni dan istrinya mulai menunjukkan ketidaksukaan mereka secara terang-terangan. Jika anak-anak berada di ruang keluarga, mereka sengaja menghela napas atau melotot sambil berkata berisik. Saat makan, mereka makan terpisah dan menghindari bertemu dengan anak-anak. Suatu hari, Rianti memberikan usulan licik kepada suaminya. Kita harus mengusir anak-anak itu dari rumah. Bagaimana kalau ayah nanti mewariskan seluruh hartanya kepada mereka? Tapi bagaimana caranya? Ayah sangat menyayangi mereka. Ada caranya, kita manfaatkan ibu. Mata Rianti bersinar licik. Ibu mertuanya, Lestari, adalah orang yang mudah percaya pada takhayul. Ia sering pergi ke dukun dan menyukai hal-hal seperti jimat atau ritual. Kelemahan itu bisa dimanfaatkan. Rianti bekerja sama dengan seorang dukun yang sudah ia kenal dan memancing ibu mertuanya ke sana. Ia membujuknya dengan alasan ada tempat yang bagus untuk mengobati keluhan kesehatannya akhir-akhir ini. Lestari, tanpa curiga, mengikuti menantunya. Setibanya di sana, sang dukun berkata dengan wajah serius. Ibu, ada aura tidak baik yang masuk ke rumah ibu. Aura tidak baik? Baru-baru ini ada orang baru yang datang. Kan? Saya merasakan energi negatif dari mereka. Terutama dari anak-anak kecil itu. Anak-anak yang kehilangan orang tua biasanya diikuti oleh arwah penasaran. Wajah Lestari memucat. Sang dukun semakin menakut-nakutinya. Jika dibiarkan, kesehatan para tetua di rumah akan terancam. Arwah orang tua mereka yang sudah meninggal akan mencoba membawa orang yang masih hidup. Ibu harus segera mengusir mereka. Mendengar itu, tubuh Lestari gemetar. Putranya dan menantunya sudah meninggal, dan sekarang cucu-cucunya dianggap membawa sial. Ia tidak mau percaya, tetapi kata-kata dukun itu terus terngiang di telinganya. Dalam perjalanan pulang, Lestari tidak banyak bicara. Rianti tersenyum puas dalam hati. Rencananya berjalan lancar. Sekarang ia hanya perlu menghasut ibu mertuanya untuk mengusir anak-anak itu. Malam itu, Rianti kembali meracuni pikiran ibu mertuanya. Ibu, sepertinya kata-kata dukun itu benar. Akhir-akhir ini suasana rumah jadi aneh dan suram. Aku juga sering mimpi buruk. Tatapan Lestari goyah. Benih telah ditanam dan mulai tumbuh. Keenam bersaudara yang tidak tahu apa-apa, tanpa firasat sedikit pun, menghabiskan malam yang gelisah di rumah yang asing itu, tidak menyadari badai yang akan datang. Rencana Rianti semakin licik. Setelah mendengar kata-kata dukun, hati ibu mertuanya mulai goyah. Setiap kali melihat cucu-cucunya, kata-kata dukun itu terngiang kembali. Kata-kata tentang arwah penasaran, tentang arwah yang akan membawa orang yang masih hidup. Meskipun ingin menganggapnya sebagai tahayul, suasana rumah akhir-akhir ini terasa begitu suram. Rianti terus menambahkan minyak ke dalam api. Setiap malam ia mendatangi kamar ibu mertuanya dan menanamkan kecemasan secara halus. Ibu, tadi lihat ayah batuk-batuk, tidak? Aku jadi khawatir. Ibu, aku mimpi buruk lagi. Aku mimpi almarhum Kak Banyu dan istrinya datang menarik-narik aku. Setiap kali mendengar itu, wajah Lestari memucat. Kata-kata menantunya yang sejalan dengan peringatan dukun membuat ketakutannya semakin besar. Akhirnya, Lestari mulai sering mimpi buruk. Ia bermimpi almarhum Banyu muncul dan bertanya dengan nada menyalahkan. Ibu, kenapa tidak merawat anak-anakku? Setiap kali terbangun, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Suatu hari, sebuah insiden krusial terjadi. Rianti mengeluarkan kartu terakhirnya. Ia diam-diam mengambil gelang emasnya dan memasukkannya ke dalam tas Mentari. Kemudian, ia sengaja membuat keributan di rumah. Ibu, gelang emasku hilang. Padahal jelas-jelas aku taruh di laci. Lestari terkejut dan berlari menghampirinya. Apa? Gelang emasmu hilang? Iya. Bu, itu hadiah dari almarhumah ibuku waktu menikah. Ibu lihat tidak? Satu rumah gempar. Semua orang sibuk mencari gelang itu. Saat itu, Rianti dengan santai menunjuk ke tas Mentari. Tas itu sudah diperiksa belum? Mentari, tanpa tahu apa-apa, membuka tasnya. Tiba-tiba, sebuah gelang emas menggelinding keluar. Semua mata tertuju pada Mentari. Ini, bukan aku.
Wajah Mentari memucat. Ia tidak pernah memasukkannya. Tapi buktinya jelas. Rianti berteriak dengan suara tajam, "Pencuri! Keponakanku sendiri mencuri." Tatapan neneknya berubah menjadi dingin. Ternyata kata-kata dukun itu benar. Anak-anak ini diikuti aura tidak baik, dan sekarang mereka bahkan mencuri. Akal sehatnya lenyap, hanya ketakutan yang menguasai hatinya. "Kalian semua, pergi dari rumah ini sekarang juga." Suara neneknya sedingin es. Mentari berlutut. "Nenek, aku benar-benar tidak melakukannya. Tolong percaya padaku." "Diam. Buktinya sudah jelas. Mau bicara apa lagi? Setelah orang tua kalian meninggal, sekarang kalian mau menghancurkan rumah ini juga? Pergi sekarang." Bintang mencoba membela kakaknya. "Nenek, kakak bukan orang seperti itu, kumohon, Nek." Tapi hati neneknya sudah tertutup. Kata-kata dukun, hasutan Rianti, dan insiden pencurian, semuanya menyatu dan melumpuhkan akal sehatnya. Rianti menyaksikan pemandangan itu dari belakang sambil tersenyum puas. Akhirnya, keenam bersaudara itu diusir dari rumah. Di tengah musim hujan, Mentari hanya membawa satu barang. Gitar tua ayahnya, gitar yang selalu berada di sisi ayahnya seumur hidup, satu-satunya benda yang masih menyimpan kehangatan orang tuanya. "Adik-adik, ikut kakak. Kita pasti bisa bertahan." Mentari menelan air matanya dan menggandeng tangan adik-adiknya. Fajar, si bungsu, tidak mengerti apa-apa dan hanya menggenggam erat tangan kakaknya. Ia merengek lapar dan kedinginan, ingin pulang, tetapi tidak ada lagi rumah untuk kembali. Saat itu, Baskoro sedang dalam perjalanan dinas. Ia sama sekali tidak tahu cucu-cucunya telah diusir. Beberapa hari kemudian, ketika ia kembali dan tidak melihat anak-anak di rumah, ia bertanya pada Lestari, "Di mana cucu-cucu kita?" Mereka mencuri uang di rumah ini dan kabur." Jawab Lestari dengan suara bergetar, berbohong sesuai arahan Rianti. Wajah Baskoro menjadi muram. Apa maksudmu?" "Aku melihatnya sendiri, Pak." Anak yang paling besar mengambil uang dari brankas dan memasukkannya ke tas. Keesokan paginya, mereka semua sudah tidak ada. Baskoro tidak bisa percaya. Anak-anak Banyu tidak mungkin melakukan itu. Tapi istrinya sendiri yang melihatnya, apa yang bisa ia katakan? Hatinya hancur. Malam hari saat anak-anak diusir, Agni dan istrinya mengadakan pesta di ruang keluarga. Di atas meja, daging steak impor terbaik sedang dipanggang. Rianti mengangkat gelas anggurnya. "Mari kita bersulang untuk kemenangan kita." Beban keluarga akhirnya hilang. Kita berhasil mengusir mereka. Agni juga memasukkan daging ke mulutnya dengan ekspresi lega. Setelah menyingkirkan kakaknya dan anak-anaknya, perusahaan itu kini praktis menjadi miliknya. Mereka berdua mabuk dalam perayaan. Namun, pada saat yang sama, keenam bersaudara itu berkeliaran di jalanan yang dingin. Tidak ada tempat untuk pergi. Tidak ada sanak saudara, tidak ada tempat untuk bersandar. Mentari membawa adik-adiknya ke sebuah bangku taman. Angin dingin berhembus kencang. Tetapi tidak ada tempat untuk berteduh. "Kak, lapar," rengek Fajar. Mentari merogoh sakunya. Tetapi tidak ada uang sepeser pun. Mereka tidak sempat membawa apa-apa saat diusir. "Fajar, sabar sedikit. Ya, kakak akan cari cara." Tapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang bisa dilakukan seorang gadis 17 tahun dengan 5 orang adik? Mentari memeluk gitar ayahnya. Hanya gitar ini satu-satunya penghibur. "Ayah, Ibu, aku harus bagaimana?" Air mata mengalir. Tapi ini bukan saatnya untuk menangis. Adik-adiknya sedang melihatnya. Mentari menyeka air matanya dan mulai memetik gitar. Ia menyanyikan lagu yang biasa dinyanyikan ayahnya. Tangannya kedinginan dan jari-jarinya kaku, tetapi ia tidak berhenti. Ia berharap dengan bernyanyi, suasana akan sedikit lebih hangat. Beberapa hari berlalu. Keenam bersaudara itu hidup dari belas kasihan orang di taman. Fajar memegang papan bertuliskan "Kami lapar", dan Mentari bernyanyi sambil bermain gitar. Jika ada orang yang melemparkan uang koin, mereka membelikan beberapa potong roti. Ada hari-hari mereka kelaparan, dan malam-malam mereka menggigil kedinginan. Hari itu juga sama. Di malam yang diguyur hujan,
Keenam bersaudara itu berkerumun di sebuah bangku taman. Mentari memainkan gitar, menyanyikan lagu ayahnya. Ia ingin memberikan sedikit penghiburan untuk adik-adiknya. Saat itulah, seorang pria tua yang sedang melewati taman menghentikan langkahnya. Dia adalah Baskoro. Ia sedang dalam perjalanan mencari cucu-cucunya. Ia tidak percaya bahwa anak-anak itu mencuri dan kabur, jadi ia memutuskan untuk mencari mereka sendiri. Suara nyanyian dari kejauhan menarik perhatiannya. Melodi itu, lirik itu, jantungnya berdebar kencang. Itu adalah lagu yang sering dinyanyikan Banyu. Lagu yang sering disenandungkan putranya sejak kecil, yang begitu akrab di telinganya. Kakinya melangkah dengan sendirinya ke arah suara nyanyian itu. Dan ia melihat anak-anak yang berkerumun di bangku. Seketika, mata Baskoro terbelalak. Mentari, yang sedang bermain gitar, mengangkat kepalanya. Itu adalah kakeknya. Mata mereka bertemu. Air mata mengalir deras dari mata Baskoro. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa kalian ada di sini? Suara Baskoro bergetar. Pakaian anak-anak yang kompang-camping, tangan yang membeku, wajah yang pucat. Melihat pemandangan itu, hatinya serasa terkoyak. Bibir Mentari bergetar. Kakek, kami diusir oleh nenek. Satu kalimat itu membuat lutut Baskoro lemas. Ia jatuh terduduk di tanah yang basah dan memeluk cucu-cucunya. Dingin. Tubuh anak-anak itu sedingin es. Maafkan kakek. Kakek minta maaf. Maafkan kakekmu yang tidak berguna ini. Baskoro menangis histeris. Keenam bersaudara itu juga menangis di pelukan kakeknya. Di taman yang diguyur hujan, tangisan ketujuh orang itu menggema di langit malam. Baskoro segera membawa cucu-cucunya ke rumah sakit. Anak-anak itu kelaparan dan kedinginan selama berhari-hari, kondisi mereka sangat buruk. Terutama Fajar, yang terkena demam tinggi. Ketika dokter berkata mereka hampir saja dalam bahaya jika terlambat sedikit, tangan Baskoro gemetar hebat. Maafkan kakek, Fajar, kakek benar-benar minta maaf. Selama anak-anak dirawat di rumah sakit, Baskoro termenung. Apa yang sebenarnya terjadi? Istrinya, Lestari, mengatakan cucu-cucunya mencuri uang dan kabur, tetapi cerita anak-anak sangat berbeda. Mereka diusir. Diusir oleh nenek mereka. Ia menanyakan kronologi kejadian kepada Mentari. Anak itu, sambil terisak, menceritakan semuanya. Tante Rianti bilang ada gelang emas di tasku, dia menuduhku mencuri. Aku benar-benar tidak melakukannya, tapi nenek menyuruh kami semua pergi. Tatapan Baskoro berubah menjadi dingin. Rianti, menantunya itu pasti telah merencanakan sesuatu. Sejak awal ia tidak menyukai keluarga Banyu, dan akhirnya ia melakukan hal sekeji ini. Baskoro segera kembali ke rumah. Ia mengumpulkan seluruh keluarga di ruang tamu. Lestari, Agni, dan Rianti, ketiganya duduk di sofa. Baskoro menatap mereka dengan tatapan dingin. Jelaskan, kenapa cucu-cucuku berada di taman dalam keadaan seperti pengemis? Wajah Lestari memucat. Agni menghindari tatapan ayahnya, dan hanya Rianti yang menjawab dengan santai. Ayah, mereka kami usir karena mencuri. Mereka mencuri gelang emasku. Gelang emas? Iya. Buktinya sudah jelas. Mau bagaimana lagi? Kami juga tidak punya pilihan. Mendengar kata-kata Rianti, tangan Baskoro mengepal. Kebohongan itu terlihat jelas. Saat itu, asisten Baskoro, Pak Budi, masuk dengan tergesa-gesa. Wajahnya pucat. Pak, ada yang ingin saya sampaikan segera. Ada apa? Bisakah kita bicara di luar, Pak? Baskoro mengangguk dan bangkit dari duduknya. Tatapan Agni dan istrinya menjadi cemas. Firasat buruk menyelimuti mereka. Di koridor, Pak Budi melaporkan, seorang dukun datang ke kantor. Dia meminta uang kepada Pak Agni, dan ceritanya sangat mencurigakan. Cerita apa? Tentang kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan almarhum Pak Banyu dan istrinya. Katanya, itu bukan kecelakaan. Itu suruhan Pak Agni. Jantung Baskoro serasa berhenti. Apa? Kecelakaan Banyu. Perbuatan Agni? Apa maksudmu? Apa itu benar? Dukun itu punya bukti, Pak. Sebuah rekaman suara. Isinya rekaman saat Pak Agni menyuruhnya. Dunia Baskoro terasa gelap. Kakinya lemas, ia harus bersandar di dinding.
Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sekalipun anaknya nakal, membunuh kakaknya sendiri, kakak kandungnya, Pak Budi membawa dukun itu masuk. Pria mata duitan itu, karena ancamannya tidak digubris, akhirnya mencoba menjual bukti itu langsung kepada Baskoro. Dengan tangan gemetar, Baskoro mendengarkan rekaman itu. Saya ingin Bapak membuat seseorang kesulitan. Bukan sampai membunuh, hanya membuatnya terluka parah supaya tidak bisa bekerja. Kalau hanya itu, bisa diatur. Tapi bayarannya harus besar. Itu suara Agni. Tidak salah lagi. Ponsel di tangan Baskoro jatuh. Seluruh tenaganya seolah hilang. Putranya, yang membunuh putranya adalah putranya sendiri. Baskoro berjalan terhuyung kembali ke ruang tamu. Agni dan istrinya, melihat ekspresi ayahnya, tahu bahwa sesuatu telah terbongkar. Wajah Rianti memucat, dan Agni mulai berkeringat dingin. Ayah, ada diam. Suara Baskoro sedingin es. Seumur hidup, mereka belum pernah melihat ayahnya semarah itu. Kau yang membunuh kakakmu? Satu kalimat itu membuat seisi ruangan membeku. Lestari menjerit, dan Rianti bangkit dan mundur. Agni jatuh terduduk di lantai. Ayah, aku. Jawab. Kau yang membunuh kakakmu? Teriak Baskoro. Wajah Agni pucat pasi. Ia tidak bisa lagi menyembunyikannya. Ayahnya pasti sudah punya bukti. Aku tidak bermaksud membunuhnya, ya. Hanya ingin membuatnya terluka. Supaya dia tidak bisa mengurus perusahaan. Tapi orang-orang suruhanku, mereka keterlaluan. Agni berbicara tidak jelas. Semakin ia membela diri, semakin terungkap kebenaran yang mengerikan. Air mata mengalir dari mata Baskoro. Air mata kemarahan, kesedihan, dan pengkhianatan. Kau binatang. Dia kakakmu. Kakak kandungmu. Lestari pingsan. Rianti mencoba kabur tetapi ditangkap oleh Pak Budi. Polisi datang, dan Agni beserta istrinya ditangkap di tempat. Ayah, tolong aku tidak mau masuk penjara. Rianti meronta-ronta, tetapi sia-sia. Ayah, maafkan aku salah, maafkan aku sekali ini saja. Agni menangis memohon, tetapi Baskoro memalingkan wajahnya. Dia bukan lagi putranya. Dia adalah pembunuh kakaknya. Selama penyelidikan, semua kebenaran terungkap. Bahwa Agni menyewa preman untuk merekayasa kecelakaan. Bahwa Rianti bekerja sama dengan dukun untuk mengusir anak-anak. Keduanya didakwa dengan pembunuhan, perencanaan pembunuhan, dan penelantaran anak. Hasilnya, Agni divonis penjara seumur hidup, dan Rianti divonis 20 tahun penjara. Baskoro melihat putranya untuk terakhir kalinya di pengadilan. Agni, yang digiring dengan tangan di borgol. Melihat punggungnya, Baskoro diam-diam menangis. Ia telah kehilangan kedua putranya, satu karena kematian, satu karena kejahatan. Malam itu, Baskoro pergi ke rumah sakit tempat cucu-cucunya dirawat. Anak-anak itu sudah banyak pulih. Mentari, melihat kakeknya, bangkit menyambut. Kakek sudah datang. Baskoro memeluk cucunya. Lalu, ia berlutut. Di depan 6 anak, seorang pria berusia 70 tahun berlutut. Kakek minta maaf, karena tidak bisa melindungi ayah dan ibu kalian, karena tidak bisa melindungi kalian. Maukah kalian memaafkan kakek yang tidak berguna ini? Air mata mengalir dari mata anak-anak. Mentari memegang tangan kakeknya. Ini bukan salah kakek. Kakek juga dibohongi, kan? Kami tidak apa-apa. Mendengar itu, Baskoro menangis histeris. Anak-anak kecil ini malah menghiburnya. Betapa baiknya mereka. Betapa Banyu telah membesarkan mereka dengan baik. Baskoro memeluk cucu-cucunya satu persatu dan berjanji, sisa hidupnya akan ia abdikan untuk mereka. Ia akan membahagiakan mereka, menggantikan peran Banyu. Musim semi tiba. Setelah musim hujan yang panjang, angin hangat mulai berhembus. Baskoro mengambil keputusan besar. Ia akan mundur dari jabatannya sebagai direktur utama. Perusahaan yang ia bangun seumur hidup, tetapi sekarang ada yang lebih penting, yaitu cucu-cucunya. Saya akan meletakkan jabatan saya sebagai direktur utama. Pengumuman Baskoro di rapat dewan membuat para direksi terkejut. Namun, keputusannya sudah bulat, perusahaan akan saya serahkan kepada manajemen profesional.
Saya ingin menghabiskan waktu bersama cucu-cucu saya. Sisa hidup saya ingin hidup untuk keluarga. Kerutan di wajah Baskoro tampak semakin dalam. Entah berapa banyak air mata yang telah ia tumpahkan selama beberapa bulan terakhir. Namun, ekspresinya tenang. Wajah seseorang yang telah melepaskan beban di hatinya. Baskoro membawa cucu-cucunya kembali ke desa. Ke desa tempat Banyu tinggal, ke ladang kentang yang Banyu rawat. Rumah itu masih ada. Rumah yang kosong setelah kehilangan tuannya, kini kembali terisi. Anak-anak, ini rumah kalian dulu. Sekarang kita akan tinggal di sini. Mentari menatap sekeliling rumah dengan mata berkaca-kaca. Foto keluarga di dinding, celemek yang biasa dipakai ibunya, tempat gitar ayahnya diletakkan. Semua sudut rumah menyimpan kenangan orang tuanya. Ayah, ibu, Mentari menangis di depan foto. Adik-adiknya berkumpul di sekelilingnya. Baskoro diam-diam memeluk mereka. Ia membiarkan mereka menangis sepuasnya, agar luka di hati mereka perlahan sembuh. Beberapa hari kemudian, Baskoro membuat sebuah bukit kecil di samping ladang kentang. Ia memindahkan makam Banyu dan istrinya ke sana. Sebuah tempat di mana mereka bisa memandang ladang kentang yang mereka rawat seumur hidup. Banyu, Kirana, beristirahatlah dengan tenang di sini, anak-anak akan ayah jaga. Jangan khawatir, gumam Baskoro di depan makam. Angin berhembus sepoi-sepoi, seolah Banyu dan istrinya menjawab bahwa mereka baik-baik saja, dan menitipkan anak-anak mereka. Keenam bersaudara itu juga berdiri di depan makam orang tua mereka. Masing-masing mengucapkan apa yang ingin mereka katakan. Ayah, ibu, aku akan menjaga adik-adik dengan baik. Jangan khawatir, kata Mentari pertama. Bintang menyusul. Ibu, aku akan belajar dengan rajin. Nanti aku mau jadi dokter. Cahya, sambil menyeka air mata, berkata, Ayah, ibu, aku kangen sekali. Datanglah Humbalau hanya dalam mimpi. Dharma tidak bisa berkata-kata karena menahan tangis, dan Elang hanya berdiri sambil memegang erat tangan kakaknya. Fajar, si bungsu, belum sepenuhnya mengerti arti kematian, tetapi melihat kakak-kakaknya menangis, ia ikut menangis. Malam itu, seluruh keluarga makan malam bersama. Baskoro yang memasak. Seumur hidupnya ia tidak pernah memasak. Tetapi sekarang ia harus belajar. Ia harus menghidupi anak-anak ini. Kakek, nasinya agak gosong, tapi enak, kata Cahya sambil tersenyum. Baskoro ikut tersenyum. Iya, lain kali kakek akan lebih baik. Kakek juga sedang latihan. Begitulah, mereka makan, mencuci piring, menidurkan anak-anak, kehidupan sehari-hari yang biasa, tetapi Baskoro merasakan betapa berharganya kesederhanaan itu. Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Itulah kehangatan keluarga. Waktu berlalu, Baskoro mulai merawat kembali ladang kentang yang dulu digarap Banyu. Di usianya yang lebih dari 70 tahun, kembali menyentuh tanah bukanlah hal mudah. Tapi anehnya, tubuhnya seolah mengingat. Sentuhan tangan saat ia mencabut kentang di bawah ayahnya 50 tahun yang lalu, kembali hidup. Kakek, aku bantu, kata Mentari, datang ke ladang. Seperti ayahnya, ia membawa gitar. Sambil beristirahat, ia bernyanyi. Sama seperti yang dilakukan Banyu dulu. Adik-adiknya juga mulai ikut membantu. Bintang menyiram tanaman, Cahya mencabuti rumput liar. Dharma dan Elang mengangkut kentang, dan Fajar berlarian di sekitar mereka. Bekerja bersama keluarga tidak terasa berat. Karena selalu ada tawa. Saat musim panen tiba, kentang-kentang tumbuh dengan subur. Hari panen, Baskoro menangis saat mengeluarkan kentang dari dalam tanah. Banyu, dari ladang yang kau rawat, kentang-kentang ini tumbuh, ayah akan menjaganya dengan baik. Jangan khawatir, Mentari mendekati kakeknya dan memegang tangannya. Kakek, ayah pasti melihat dari surga. Ayah pasti melihat kerja keras kakek. Iya, kakek harap begitu. Baskoro mengelus kepala cucunya. Saat itu, Mentari mengangkat gitarnya. Ia mulai menyanyikan lagu yang sering dinyanyikan ayahnya. Suaranya yang jernih dan merdu menyebar di atas ladang kentang. Adik-adiknya ikut bernyanyi. Mereka bernyanyi sekeras mungkin, agar terdengar sampai ke makam orang tua mereka di atas bukit. Baskoro, menyaksikan pemandangan itu, berpikir.
Seumur hidupnya ia hanya mengejar uang. Ia tidak pernah tahu betapa berharganya keluarga. Hingga ia kehilangan putranya, lalu kehilangan putranya yang lain. Tetapi, Tuhan masih memberinya cucu-cucu, memberinya kesempatan untuk memulai kembali. Senja mewarnai ladang kentang menjadi kemerahan. Baskoro dan keenam cucunya berdiri berdampingan menatap langit. Cahaya menembus awan, seolah Banyu dan istrinya sedang tersenyum dari surga. Ayah, ibu, kami akan hidup dengan baik. Kami akan bahagia, kata mentari ke arah langit. Angin berhembus lembut, seolah menjawab. Malam itu, Baskoro menulis di buku hariannya. Hari ini aku sadar. Harta yang sesungguhnya bukanlah uang, melainkan keluarga. Terlambat, tetapi aku bersyukur telah menyadarinya. Sisa hidupku akan kuabdikan untuk cucu-cucuku. Banyu, Kirana, saksikanlah dari surga. Aku akan membesarkan anak-anak kalian dengan baik. Begitulah, di atas ladang kentang, kisah sebuah keluarga baru dimulai. Air mata kesedihan kini berganti menjadi air mata kebahagiaan, dan luka-luka perlahan sembuh. Ketulusan pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya. Keluarga akan selalu menjadi keluarga. Dan musim gugur itu, mentari lolos audisi penyanyi. Baskoro, dari bawah panggung, bertepuk tangan sambil menangis. Mimpi yang tidak bisa diwujudkan Banyu, kini diwujudkan oleh cucunya. Di surga, Banyu pasti juga sedang menangis. Air mata kebahagiaan. Orang seringkali menilai hanya dari penampilan luar. Padahal, hal-hal yang paling berharga justru tidak terlihat oleh mata. Cinta, keluarga, ketulusan. Semua itu membentuk kehidupan, dan kehidupan itu membentuk sebuah cerita. Seperti kisah Baskoro dan keenam cucunya. Bagaimana cerita hari ini? Jika Anda merasa tersentuh, jangan lupa untuk menekan tombol like, ya, dan bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya. Subscribe dan like dari Anda adalah energi bagi kami untuk membuat cerita yang lebih baik. Jika ada seseorang yang terlintas di benak Anda setelah mendengar cerita ini, silakan tinggalkan di kolom komentar. Semoga kehangatan hati ini tersampaikan kepadanya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.